sahabat Pungkis CY, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel saya yang selalu berbagi tentang kesehatan, baik kesehatan tradisional ataupun misteri yang ada di dalamnya. Kali ini saya akan berbagi tentang kisah nyata dalam kehidupan manusia, sebuah keajaiban dan pernah dialami beberapa orang yang bangkit dan hidup kembali setelah ajal menjemput. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian dukung channel Pungkis CY dengan cara menekan tombol like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia singgah di channel ini. Dan untuk yang baru saja menemukan channel ini pun, saya doakan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahi rezeki halal bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Kematian seringkali menjadi misteri yang tak jarang membuat orang merasa takut, bahkan bergidik ngeri. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum semenjak dahulu hingga saat ini. Ketakutan terhadap kematian menjadikan sebagian orang berharap diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup. Namun, kesempatan seperti itu tak semua orang bisa mendapatkannya. Tetapi di dunia ini ada juga orang yang diberi kesempatan hidup lagi setelah meninggal dunia. Ada yang bangkit di hari sebelum pemakaman, ada pula yang mengejutkan karena bangkit dari dalam peti mati. Bagaimanapun rahasia tentang kematian ini, misteri kebangkitan yang nyata tersebut selalu menimbulkan tanda tanya yang tak mampu terjawab oleh siapapun. Yang patut dilakukan hanyalah ucapan syukur yang dipanjatkan karena adanya keajaiban. Berikut beberapa kisah unik orang-orang yang pernah meninggal dunia dan hidup kembali. 2 kali meninggal dunia. Dilansir dari theweek.com, seorang anak berusia 2 tahun bernama Kevin Santos meninggal dunia disebabkan adanya komplikasi pneumonia dan kelainan pada jantung. Atas peristiwa itu, Kevin dibaringkan dalam peti, sedangkan para keluarga membacakan doa sembari mengelilingi jenazah Kevin. 1 jam usai upacara doa tersebut, Kevin tiba-tiba bangkit dari dalam peti dan duduk di atasnya. Sambil memandang sang ayah, Kevin pun berucap, "Ayah, aku haus, boleh aku minta segelas air?" Kejadian itu membuat semua orang yang hadir merasa senang meskipun diiringi teriak ketakutan. Namun sayangnya, keajaiban itu hanya berlangsung sejenak. Tak lama setelah itu, Kevin berbaring lagi di dalam peti dan menghembuskan nafas terakhirnya. Menyaksikan kejadian tersebut, keluarga Kevin baru menyadari adanya kejanggalan atas meninggalnya anak kesayangan mereka. Belakangan dilaporkan, keluarga Kevin curiga bahwa anaknya telah mengalami malpraktek. Cerita seorang pria tua di Yaman. Kisah keajaiban berikutnya adalah seorang pria korban sebuah penyerangan di Yaman berusia 65 tahun. Selesai dimandikan dan dibungkus kain kafan, kemudian pria itu dibaringkan dalam sebuah makam. Keanehan pun terjadi. Ketika tanah mau dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba pria tersebut bangkit dan berteriak, "Apakah kalian hendak menguburku hidup-hidup?" Saat itu juga, kerabatnya langsung membongkar dan melepaskan kain kafan dari tubuh pria tersebut. Pemakaman yang awalnya berlangsung sedih, sontak berubah menjadi sebuah pesta yang merayakan kebangkitan pria tua itu. Keajaiban sentuhan seorang ibu. Analia, seorang ibu di Argentina, melahirkan bayi kecil dan dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Analia dan Fabian, suaminya, bahkan tidak sempat melihat wajah anak mereka karena langsung dibawa ke ruang mayat. Mendengar anaknya meninggal dunia ketika lahir, kesedihan pun menyelimuti Analia. Ibu ini mengajak sang suami mengucapkan perpisahan kepada sang buah hati yang telah disimpan di almari ruang mayat. Analia membuka almari tersebut lalu menyentuh bayinya yang terbujur kaku. Tidak berapa lama, di tengah isak tangis, Analia merasakan ada gerakan. Kemudian, ia pun membuka mata dan mendapati buah hatinya itu hidup. Bayi yang diberi nama Luz Milagros yang mengandung arti keajaiban itu menangis dan segera digendong keluar oleh ibunya. Pasangan suami istri Analia dan Fabian berucap syukur karena anaknya masih hidup meskipun divonis mengalami kerusakan pada otak.
Kebangkitan seorang nenek dari ajal. Seorang nenek bernama Li Xiufeng tinggal seorang diri di kampungnya. Namun para tetangga sangat perhatian dan selalu saling menjaga satu sama lain. Nenek itu sering sakit-sakitan di usianya yang menginjak 95 tahun. Selama 2 minggu, Nenek Li terbaring sakit akibat jatuh serta mengalami cedera pada kepala. Pada suatu hari, seorang tetangga menemukan Nenek Li tergeletak di lantai dan tidak bergerak. Selanjutnya Nenek Li dibaringkan di dalam peti mati. Dalam tradisi di Cina, orang yang meninggal dunia harus dibaringkan di dalam peti mati selama beberapa hari, guna menerima penghormatan terakhir dari sanak keluarga dan teman-temannya. Namun, keajaiban pun terjadi. Sehari sebelum pemakaman, tiba-tiba Nenek Li menghilang dari peti mati tersebut. Terlalu lama aku tidur, karena merasa lapar, segera aku berlari ke dapur dan memasak sesuatu untuk aku makan. Tutur Nenek Li kepada tetangga dan kerabatnya yang merasa terkejut dan masih tidak percaya lantaran Nenek Li hidup kembali. Bangkit saat diautopsi. Carlos Camejo, pria asal Venezuela, dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di jalan layang sekira tahun 2007 lalu. Saat itu, istrinya kemudian dipanggil untuk mengidentifikasi tubuh Carlos, suaminya. Ketika otopsi, petugas medis melakukan sayatan di area wajah Carlos. Tiba-tiba, darah segar keluar dari luka tersebut. Para medis kemudian segera menjahit luka itu dan menyadari bahwa Carlos Camejo masih hidup. Karena merasakan sakit yang luar biasa di wajah, jadi aku terbangun, ungkap Carlos. Istri yang datang untuk mengidentifikasi mayat sang suami pun merasa lega dan takjub. Suami yang dikira sudah meninggal dunia ternyata bangkit dan hidup kembali. Itulah kisah keajaiban yang benar-benar nyata terjadi di dunia. Kita hanyalah makhluk yang lemah, kuasa Allah SWT di atas segala-galanya. Dan kisah ini adalah misteri sang pembuat waktu. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, sehingga kita tidak akan pernah lupa untuk selalu mensyukuri sekecil apapun yang telah dianugerahkan kepada kita. Oke, bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang saatnya gerakan jempol manis kalian untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar saya semakin semangat untuk berbagi kisah seputar kesehatan serta misteri yang ada di dalamnya. Tulis juga komentar kalian di kolom yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Salam penuh cinta. Sampai jumpa lagi di video dan kisah berikutnya.